Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Sebayang dengan NIM 17076222051 dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi pembelajaran tentang landasan teknologi dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Kemudian apa saja yang akan saya bahas pada sesi kali ini? Oke, yang pertama yaitu pengertian dari landasan teknologi pendidikan. Oh iya, sebelum saya menjelaskan apa itu pengertiannya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang pengertian dari landasan teknologi pendidikan itu sendiri? Tidak ada? Oke, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari teknologi pendidikan. Menurut Association for Educational Technology Communication tahun 2021, teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan orang, ide, peralatan, organisasi untuk menganalisis dan memecahkan masalah, mengeksplorasi solusi, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan solusi utama untuk semua aspek pembelajaran manusia. Kemudian penjelasan yang lainnya, teknologi pendidikan adalah studi etis penerapan teori, penelitian, dan praktik terbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pembelajaran, dan kinerja melalui desain strategis, manajemen, dan implementasi pembelajaran, proses pendidikan, dan sumber belajar. Selanjutnya ada perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berkembang dari revolusi pertama sampai dengan revolusi kelima. Awalnya, teknologi pendidikan ini hanya diperuntukkan untuk mengetahui permasalahan yang ada di sistem pendidikan dan mencarikan solusinya. Namun, sekarang ini juga digunakan untuk menghubungkan komunikasi antara guru dan siswa. Miyarso mengutip dari Sir Eric Husby. Beliau mengemukakan bahwa dalam pendidikan terdapat 5 tahap perkembangan teknologi pendidikan, yaitu pertama, revolusi pertama. Hal ini terjadi karena orang tua tidak lagi mampu untuk mendidik anaknya sendiri sehingga menyerahkan pendidikannya kepada seorang guru yang ada di sekolah. Revolusi kedua, pengaplikasian pembelajaran secara verbal atau tulisan dari guru serta kegiatan pendidikan dilembagakan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya revolusi ketiga, penemuan mesin cetak. Penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi simbolik ataupun numerik dalam bentuk buku atau media cetak lainnya, memungkinkan guru untuk memberikan materi yang lebih cepat dan komprehensif. Selanjutnya di revolusi keempat. Revolusi ini datang ketika perangkat elektronik digunakan dalam kegiatan pembelajaran di mana media pembelajaran elektronik mampu menembus batas sosial, geografis, dan politis secara lebih intensif daripada mesin cetak di revolusi ketiga. Kemudian revolusi kelima. Periode ini dimulai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan teknologi komputer dan internet untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa kegunaan dari teknologi pendidikan itu sendiri, yaitu perkembangan teknologi tentunya membawa banyak perubahan, kegunaan dan manfaatnya dalam teknologi. Di antara lain yang pertama, kita menjadi lebih mudah untuk mengakses pembelajaran. Pada saat ini, siswa dapat mengakses buku-buku yang ada di internet atau e-book, dan siswa juga bisa mengirimkan tugas-tugas untuk mengumpulkannya di internet. Yang kedua, kita dapat informasi yang lebih cepat. Yang kita seperti yang kita tahu, sekarang sudah lebih mudah lah kita mendapatkan informasi-informasi yang terkini dari internet ataupun segala macam
Kemudian pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya teknologi ini, kita akan semakin mudah untuk pendidikan belajar dan mengajar, seperti yang biasa kita gunakan media Zoom. Dengan kita yang berada di rumah masing-masing, kita dapat melakukan pembelajaran lebih lanjut. Kemudian media pembelajaran yang disediakan lebih menarik. Pengajar akan menyediakan materi-materi dengan berbagai media yang menarik bagi pelajar, dan mereka akan meningkatkan cara mengajar mereka agar mudah kita pahami dan kita disukai oleh pelajar. Yang kelima adalah meningkatkan cara berpikir siswa. Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita sebagai bangsa dituntut untuk ikut berkembang dalam segi berpikir. Generasi saat ini harus dapat menguasai pemikiran yang kritis, analisis, dan kreatif. Selanjutnya, ada pengaruh dari penerapan teknologi pendidikan belajar yang dilakukan pada penerapan teknologi akan menampilkan bentuk lain daripada belajar yang kita kenal sekarang, di mana belajar menitik beratkan peranan guru sebagai informasi yang utama. Namun, dengan penerapan teknologi, pendidikan menimbulkan belajar lebih banyak secara individu ataupun kelompok menggunakan berbagai paket belajar atau program belajar yang telah dikaji dan dipersiapkan untuk dapat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa dampak dari penerapan teknologi pendidikan itu sendiri terhadap kurikulum dan pola pendidikan. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tentunya, tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak akan terarah atau tidak tahu tujuan yang pasti. Guru juga akan kesulitan untuk mengkategorikan materi-materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada dampak penerapan teknologi pendidikan terhadap pola pendidikan. Dampak ini terjadi melalui proses analisis kebutuhan, analisis siswa, dan analisis tugas-tugas pengembangan tujuan pendidikan. Penerapan teknologi pendidikan ini akan mempengaruhi bidang pendidikan dalam banyak hal. Dampak yang lebih mendasar terletak pada perkembangan pola pendidikan, perubahan tingkat pengambilan keputusan pendidikan, dan tumbuhnya berbagai bentuk lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pembelajaran, dan pengembangan pengajaran terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, kegiatan untuk mengidentifikasi masalah. Untuk ini mencakup kegiatan berikutnya: analisis kebutuhan siswa dan identifikasi karakteristik siswa. Kedua, kegiatan analisis dan pengembangan pemecahan masalah ini meliputi perumusan tujuan pembelajaran, analisis tugas dan tingkat pembelajaran, strategi pembelajaran, pemilihan media-media, dan pemilihan cara mengajar. Yang kelima, ada perkembangan ilmu. Fondasi dalam pengembangan kurikulum bisa diibaratkan seperti fondasi sebuah bangunan atau gedung. Sebuah gedung tinggi akan runtuh jika berdiri di atas fondasi yang rapuh, sehingga perlu fondasi yang kokoh sebelum membangun sebuah bangunan. Perkembangan teknologi ini berdampak langsung pada pengembangan kurikulum. Hal ini sangat membantu dalam penggunaan media pembelajaran. Materi pelajaran harus merupakan hasil perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, baik hasil pengumpulan informasi maupun cara informasi tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada beberapa landasan yang mencapai keterampilan sumber daya manusia agar dapat menggunakan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan dinamis diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan, penelitian, dan pengembangan infrastruktur
ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya, dan nilai-nilai luhur dan lingkungan hidup. Yang keempat itu adalah kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari pada upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kemajuan penelitian. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan. Kemudian, ada penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Penerapan model pembelajaran di Indonesia ini menggunakan pendekatan teknologi pedagogik dan model pembelajaran keagamaan. Teknologi pedagogis membuat peserta didik mampu menguasai berbagai media komunikasi dan dapat membuat penyajian data yang lebih real atau nyata. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, penerapan pembelajaran jarak jauh atau e-learning seperti LMS, UNJ seperti itu. Yang kedua, penggunaan aplikasi belajar. Yang ketiga, ada website pelajaran. Yang keempat, banyaknya webinar atau seminar online. Yang kelima adalah buku, modul, atau pembelajaran e-book lainnya. Dan yang keenam, penggunaan aplikasi visual interaktif seperti Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.